pernah nggak kalian berdua pacaran sama orang yang masuk ke dalam kategori pelit? Hah? Ganggu ya tuh ya? Ya? Pelit ya, Bo? Ya. Pernah. Pernah? Artis lagi. Jangan ya. Jangan. Orangnya lagi mau kawin. Siapa dong? Siapa, Bo? Lu pernah pacaran sama Al? Enggak, bukan pacaran. Al yang mana nih? Pernah apa, Mel? Dekat-dekat bersama aja. Ini mau nikah nih dia. Kayaknya mau nikah deh. Oh, ya lagi. ampun. Lagi tuh jadi. Enggak, jadi Mau menikah lagi. kayaknya sih. Kayaknya nggak tau gini, kalau kalian tuh kalau split bill tuh gimana kalau menurut kalian? Gak apa-apa kan sebenarnya? Tapi nggak first date tuh. Tergantung dari sikonnya kali ya. Ya pokoknya tuh kayaknya modelnya emang split gitu. Alasan aku bertanya why I brought up diskusi mengenai laki-laki pelit. Ini kan as if bukan. Oke, kita tahu bahwa ngomongin rumah tangga Paula sama Baim sudah kita lakukan berminggu-minggu. Ya ampun, muternya panjang banget sih. Ternyata mau cerita soal Bapak. Iya, soalnya topik pembicaraan yang muncul belakangan di sosial media, Baim pelit. Itu sebabnya Paula nggak betah dalam hubungan rumah tangganya. Tapi again, dalam rumah tangga yang tahu hanya mereka berdua dan Tuhan. Yes, I agree. Gitu kan? Iya. Oke, pertanyaan ini jangan dijawab oleh kata-kata hanya untuk Anda berdua karena kan ini istri. Cuman pakai jempol aja, jempol ke atas, jempol ke bawah. Jempol ke atas artinya cukup, jempol ke bawah artinya nggak cukup. Iya. Melanie sama Maya, siap-siap jempolnya? Jawabnya berbarengan. Oke. 80 juta sebulan cukup apa enggak? 80 juta sebulan. Langsung. 80 juta sebulan. Cukup apa enggak? Oke lah. Cukup apa? Cukup aja deh. Cukup. Abis sama netizen. Abis kasih kita. Gila ya dasar. Makanya suaminya pada kesian, pada rambutnya pada nggak tumbuh-tumbuh ya. 80 juta sebulan. Dasar. Lain Padang, lain ilalang. Lain pula mungkin cerita dari point of view-nya Paula. Nah, nih kan netizen bilang, Raffi ngasih gigi bulanan lebih dari itu nggak pernah diungkit-ungkit tuh. Bapak ngasihnya berapa, Pak? Gak usah Raffi deh, Pak. Benar. Iya. Bapak yang komentar ngasih istrinya berapa, Pak? Terus ada yang bilang juga dia yang kasih, dia yang ungkit. Nampak bener gak ikhlas sama pasangannya. Well, Gimana nih well? Iya. Gue sih sebetulnya ya, I just want to say this. Tiap minggu kayaknya selalu ada perkembangan berita rumah tangganya Baim sama Paula ya. Gue tuh cuma mau bilang gini aja mungkin ya. Banyak yang bisa kita pelajari dari drama kehidupan rumah tangganya Baim sama Paula. Lu apa? Iya, gue. Bahwa kita nggak pernah tahu salib, beban, penderitaan yang terjadi di balik pintu di dalam rumah setiap orang. Kadang-kadang soalnya orang tuh punya ekspektasi gitu loh. Mereka punya bayangan sendiri bahwa oh kalau yang kita lihat di sosial media begini pasti begini nih gitu. Sementara itu kan ekspektasinya mungkin nggak realistis kan. Dulu sih siapa yang cerai, Tengku Dewi ya? Sama siapa lakinya? Tengku Dewi sama Andrew Andika. Mereka konten kan? Iya. Itu gue pernah podcast sama mereka sampai gue nanya, kalian masih ngobrol nggak? Kan konten masih jalan tuh. Iya. Ya mereka cuma ngobrol untuk ngomongin konten. Iya. Sedih banget. For me, seorang konten kreator yang juga bersama keluarga, it's very sad. Tapi itu juga kerap terjadi, Bo. Apalagi kalau sudah ada endorsan yang masuk. Mereka nggak mau tahu dong. Tetap harus jalanin. Tapi husband and wife, they only talking about making content. Nah, lu sama Tyson gitu juga? Lebih sering ngobrol. Gua siram ya, Dep. Gini ya, Aduh, ada aja canda-candanya ya. ngomongin kebahagiaan rumah tangga. Sabar ya. Nggak salah kalau banyak netizen yang bilang Paula mungkin harus belajar kepada Dena Devanka dari cerita hidup Dena Devanka. Kalau diperbandingkan, Dena tuh kan mantan istrinya Ijom ya. Kan dia katanya hanya mendapatkan uang santunan dari Ijom tuh sebulan 6 juta untuk 3 anaknya. Berarti satu anak 2 juta. Komparasi ke dalam kehidupannya Paula jauh banget kan cuy. Iya kan? Sebelum kita bahas dan kita omongin apa yang kita dapat dari kehidupan cerita mereka, boleh dong kita spill. Tenang aja sayang ya, maksudnya kita pasti akan ada yang bahagiain kita. Walaupun sekarang aku berjuang nih, struggle untuk ngegedein mereka. Bapaknya cuman kasih 6 juta. Aku udah males ya kak, males kayak aku nagih-nagih kayak orang debt collector tuh aku udah capek banget. Terserah dia lah mau ngasih berapa. Tuh,
Artis sekelas Jonathan Frizzy cuman kasih 6 juta untuk 3 anak, tanda tanya. Masa sih, Bu? Katanya. 6 million for 3 kids? Yes. Iya. Itu katanya Dena ya, Dena pernah mengungkapkan itu. Jujur kalau Jakarta sekolahnya yang sekolah oke ya, 6 juta 3 anak sih Maya pecah kepala tuh. Nah, ya. Makanya Dena kan, kayak kalau nggak salah Dena kasusnya berkembang ya, Denanya ngomong kalau lo tidak menyantuni anak lo dengan lebih baik ya udah lo nggak usah menyantuni, nggak apa-apa, tapi nggak usah ketemu anak-anak gue. Nggak usah ketemu anak-anaknya. Gitu. Tapi gue nggak tahu ya ini bener apa enggak ya, karena kan kita baru mendengar dari satu pihak ya. Betul. Gue tuh sebenarnya memperhatikan Instagramnya Ijong. Maksudnya senang banget kan melihat Ijong kayaknya juga happy dengan pilihan hidupnya dia sekarang. Dan ada beberapa kali dia memposting sama anak-anaknya kok. Jadi agak bingung juga ya maksudnya. Mungkin itu sebelum kali. Enggak. Along the way sampai dengan sekarang ada waktu-waktunya Ijong juga ketemu sama. Enggak kan peristiwa ini baru terjadi. Ini baru ya Kak? Iya. Baru banget. Kadang-kadang dulu juga ada jawaban dia juga kan iya. yang bilang nggak ada tuh yang ini lo nggak bahas gitu. Iya. Dan Ijongnya juga jadi balik melaporkan Denanya gitu karena dia nggak terima lah gitu. Seriously? Iya, dia nggak terima bapaknya nggak dapat hak untuk bertemu anak-anaknya. Which is dua-duanya benar gitu buat aku, iya kan? Tapi juga ya berbeda sama Sarwenda ya, halo. Iya, betul. Ya Sarwenda, dia kan adem aja gitu setelah perpisahannya karena kan pada akhirnya rumahnya sepertinya gitu kayaknya jadi milik dia. Rumahnya tuh gede banget loh. Oke. Meja makannya tuh bisa berapa sih? 14 14 kursi. bangku ya. Gede banget. Walaupun gitu. isi rumah tangganya cuma berempat. Iya. Kayaknya mereka keluarga besar gitu nggak sih? Oh karena Tapi Sarwenda keluarga Wenda, besar. bapaknya kan suka dateng. Keluarga ya besar. kan? Kalau memang masih banyak bangku, ma bapak gue bisa datang juga Wen ke tempat. Coba kita spill dulu nih ya. Yes. Ini dia spill. Sebenarnya tinggal di rumah segede yang gini, siapa aja sih Ciwen? Karena itu meja makannya gede dan banget banyak banget, ada 52 kursi tuh. Berempat. Kursi beres, say. Aku, anak aku 3. Oke. Terus kenapa kursi banyaknya? Iya kan tamunya banyak. Dia keluarga banyak, Bo. Ada mamanya, papanya, suka rame. Tapi nggak tinggal bareng sini ya? Nggak pernah. Emang beda ya, label istri sederhana dasteran sekarang udah jadi ibu kece setelah divorce. Ini juga banyak di komentarin orang ya. Sarwenda sekarang di rumah gedongan udah nggak pakai daster lagi, rupanya banyak Masa? Iya, Kan banyak Wenda udah nggak tapi Wenda mau launching daster, iya. Besok kan, iya. Bis kan? Enggak, tapi gue jadi mikir gitu ya, karena since you brought up Sarwenda, gue akhirnya punya respect tuh terhadap keputusannya Sarwenda. Karena contoh rumah tangga beberapa selebriti yang tadi gitu ya, ketika mereka bercerai, terus akhirnya jadi big news, jadi ributnya tuh konsumsi publik. Benar. Sementara Sarwenda kan kayaknya mereka menanggap, menghadapi perpisahannya dengan cara yang cukup dewasa. Ini ada teori ya, teori. Katanya kalau misalkan secara finansial itu bagus, biasanya caranya baik. Kalau secara finansialnya nggak baik, baru itu yang gembor-gembor. Katanya gitu. Really? Itu juga. Good point. Iya, could be. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Atau kecuali kalau keuangan, tapi ada orang ketiga. Kalau pengkhianatan kan nggak pakai duit tuh, say. Harga diri, say. Kebalikin di meja, say. Beda dengan cerita selebriti kita, Sania Marwah, yang malah nggak minta sama sekali soal harta gono gini, nafkah dan lain-lain. Purely dia yang dia perjuangkan adalah hak asuh anak. Iya, anak-anaknya. Karena dia pengen banget bersama dengan anak-anaknya kan. Iya, Tapi kan dulu sempet gak santai loh kasusnya, say. Sebelum ada bakpao, Sania Marwah, beritanya juga bener. juga. Dan sebenarnya bergulirnya tuh cukup lama loh, lama sekali. Iya, jadi menurut pengakuan dari Sania pernah mengatakan bahwa sebenarnya hak asuhnya tuh kepada ibunya, kepada Sanianya. Tetapi masih tinggalnya sama sang bapak, gitu. Dan yang small wins mungkin untuk Sania adalah dia belakangan kan ditunjuk untuk menjadi saksi oleh Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia kan. Betul. Di Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Tapi memang sebenarnya kisahnya mereka tuh cukup menyedihkan dan memprihatinkan sih. Maksudnya sampai dengan sekarang tuh kayaknya mereka masih terus dan kayaknya nggak bisa ketemu ya? Apa? Belum bisa ketemu ya? Belum bisa ketemu. Yang aku nggak tahu ya Kak, ini kalau misalkan ada keputusan di pengadilan seperti ini, tapi ada yang turun langsung dan itu apa yang ngecek gitu loh, ini benar-benar dikerjain nggak sih? Nah itu ada nggak sih ya? Nah, good point. Ada nggak sih yang turun langsung ngecek untuk
Lu Deren, daripada lu duduk-duduk di situ ya bantuin turun deh. Enggak usah duduk-duduk di sini, kita spill hot stuff aja. Oh, ada yang spicy. Yes, ini baru nih di spill the tea nih Mel. Coba dong. Spicy. Digoyang. Yuk.